Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang relasi dari ayah dan juga anak laki-lakinya. Mbak Ayu tadi menarik ya bagaimana melihat sosok Pak John begitu up to date, bahkan memahami anaknya. Tapi ya mungkin itu sebagian dari ayah yang ada gitu ya. Apalagi sempat nih kalau beredar di medsos gitu ya, ada meme ayahnya gitu, misalnya ini ceritanya ayah dan anak. Ayah dulu ke sekolah tuh berapa kilo jalan kaki. Jadi itu, tapi yang anak-anaknya ya itu dulu gitu ya. Melihat hal ini istilahnya memberikan pelajaran hidup di masa yang lampau pada si anak yang memang ternyata sudah tidak relevan. Ini efektifnya kan sebenarnya udah nggak ada. Gimana ya caranya? Iya betul, jadi sebetulnya kan kondisi antara dulu dengan sekarang itu kan berbeda. Jadi kalau misalnya kita menerapkan cara-cara lama untuk pengasuhan yang baru, diterapkan 100% seperti itu gitu loh, bulat-bulat disamakan, tentunya akan kurang efektif. Karena lingkungan berbeda, pembentukan sekeliling juga berbeda, teknologi juga sudah berkembang gitu. Nah itu tentunya akan tidak menjadi tidak lagi efektif gitu. Yang ada malah justru kemungkinannya akan menimbulkan konflik gitu. Satu, konflik karena memang rasa-rasanya membandingkan situasi yang sekarang dengan dulu itu kan satu hal yang nggak mungkin gitu ya. Walaupun nggak semuanya mungkin buruk, tapi kalau kemudian ada value-value utama seperti tanggung jawab, kemudian melakukan sesuatu dengan gigih, kemudian tidak putus asa, itu kan value yang memang menetap dulu sampai sekarang kan sama-sama juga. Itu kemudian jadi faktor penting untuk membentuk anak menjadi berhasil atau sukses. Tapi kalau kemudian menyamakan dulu ayah berjalan segini kilo, kamu baru segini aja kok udah seperti itu udah nggak relevan lagi. Yang potensinya malah justru anak merasa dibandingkan, tidak diterima, sehingga pada akhirnya muncul konflik, ketidaknyamanan secara psikologis. Kan nggak enak ya dibandingkan dulu. Sekarang kan anak-anak sekarang punya tantangan tersendiri, dalam pergaulan punya tantangan tersendiri gitu kan, dalam relasi punya tantangan sendiri, pekerjaan punya tantangan tersendiri, sehingga nggak sama lagi. Yang jelas kemudian anak akan merasa dibandingkan, tidak terima, tidak diterima, kemudian tidak nyaman secara psikologis, yang pada akhirnya malah merenggangkan hubungan dibandingkan dengan menghangatkan relasi itu sendiri. Tapi ada juga yang ceritanya bahwa ini kayak unfinished business di orang tua, mungkin ada yang tidak tercapai, ingin anaknya yang melakukan pencapaian tersebut. Ini juga sering terjadi nih Mbak Ayu nih. Gimana tuh kalau misalnya melihat hal semacam itu? Sebaiknya enggak ya, karena sebenarnya kan setiap anak itu unik. Belum tentu kita juga sama dengan orang tua kita gitu kan. Memang ada hal yang memang kita ajarkan gitu kan. Ada yang memang terbawa dari lahir gitu kan. Anaknya kebetulan misalnya punya minat yang sama gitu. Terus kemudian karena orang tuanya memaparkan hal itu terus-menerus dari dia kecil dan besar, sehingga akhirnya menjadi minat yang konsisten gitu pada anak. Ya itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita melihat bahwa anaknya juga sudah menolak, anaknya sendiri juga merasa saya punya hal yang menurut saya menarik lainnya dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh ayah, begitu kan? Ya sebaiknya memang tidak itu, karena nanti akan sulit bagi anak menjalaninya gitu. Memberikan masukan iya, kemudian mengarahkan iya, tapi kalau kemudian memaksakan harus seperti ini, apalagi ketika anak yang memiliki keinginan yang berbeda, ya memang sebaiknya tidak dilakukan gitu. Karena nanti jadi ambang gitu ya. Benar-benar. Maka selesai dulu unfinished business. Itu dia, itu balik lagi pasti ke situ. Selesai dulu unfinished business-nya. Nah, kalau kita bicara tadi mungkin ayah yang mungkin mau dengan rada egosentris gitu ya. Ada juga loh ayah yang baik, lewat baik, kadang-kadang malah cheating. Jadi misalnya biasanya sama ibu nggak diperbolehkan, sama ayah boleh nih, tapi bilangnya jangan bilang-bilang mama ya. Ya gimana nih Mbak Ayu? Sebaiknya jangan menyampaikan, jangan bilang-bilang sama ibu gitu ya. Sebaiknya kalau misalnya memang tidak bisa untuk menolak, ayah bisa menyampaikan, ayah diskusi dulu dengan ibu. Nanti ibu yang akan misalnya ayahnya tahu bahwa aduh saya tuh gampang banget deh, lemah kalau dinego-nego main kayak gini gitu kan. Ya nggak apa-apa, nanti ibu yang menyampaikan. Keputusan dari ibu untuk hal ini nanti ibu yang akan ngomong dengan kamu. Duduk berdua dengan orang tua, anak dihadapi, yang ngomong dominannya ibu, ya it's really okay. Jadi walaupun ingin mengabulkan apa yang anak minta gitu, karena memungkinkan dan masih menurut ayah masih mungkin lah untuk diberikan gitu, tapi jangan sampai cheating gitu ya. Jangan sampai cheating. Kalaupun memang itu mau untuk dikabulkan ya kita bicara dulu dengan pasangan. Yang masih boleh deh, masa sih kejam banget yang kayak gitu aja nggak boleh dikasih ke anaknya. Gimana kalau kali ini boleh kita lakukan? Oke lah, tapi dua-duanya satu suara gitu. Tidak kemudian ya itu tadi Dika bilang cheating dan malah memberikan contoh yang tidak baik kan. Jangan bilang-bilang sama mama ya. Itu kayaknya memang kata-katanya nggak boleh diungkapkan, karena nantinya justru akan berpengaruh juga pada karakter dia ke depan, bukan hanya pada relasi pada orang tua ya. Bisa juga dengan orang lain. Oke, terakhir nih Mbak Ayu, mungkin bisa kasih tips untuk warga Indonesia di rumah tentang bagaimana membangun relasi antara ayah dan anak laki-laki. Oke, kalau bicara mengenai bagaimana membangun relasi antara ayah dengan anak gitu, yang jelas
pahami dulu bahwa kita sebagai orang tua, relasi yang kita bangun, relasi yang ayah bangun dengan anaknya itu akan menjadi emosi fundamental dasar bagi anak untuk kemudian melihat dunia seperti apa, dan itu kemudian yang berpengaruh terhadap bagaimana anak berinteraksi dalam relasi bisnis, kemudian pernikahan dan berbagai macam yang lainnya. Oleh karena itu penting bagi orang tua atau ayah menyadari, yuk kita bangun relasi yang hangat dengan anak-anak kita. Caranya kemudian gimana? Satu, setiap anak butuh dasarnya apa sih? Butuh untuk diapresiasi, butuh untuk diterima, butuh untuk dihargai. Penuhi itu terlebih dahulu. Supaya itu bisa penuh gimana? Selesaikan duluan finish bisnisnya yang dulu-dulu itu gitu loh. Supaya kita bisa menjadi orang tua yang memang menerima anak sepenuhnya, kemudian mengapresiasi anak sepenuhnya sehingga anak secara emosi nyaman dengan kita, punya relasi yang hangat, dan tentunya itu investasi relasi yang sangat baik bagi sampai orang ke tua depan punya nanti. anak sampai ke depan nanti. Nah, luar biasa. Jadi memang selesaikan dulu masalahnya, beri kepercayaan pada anak kan. Jadi jangan jadi orang tua yang kelelahan nantinya gitu, Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu, terima kasih banyak. Menjaga kesehatan biar bisa berinspirasi terus ya di Oke. Nah, Keluarga Indonesia, bagaimana tipsnya? Keren banget kan? Pastinya harus dicatat dan semoga bisa diterapkan di Eropa. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.